Waalaikumsalam, Bu Cucu. Bagi apa Bu Din? Ini we Bu biasa lagi curhat coret. Aduh, Ibu ini banyak tugas begitu ya. Sebanyakan Bu Cucu sama tidak. Ganggu nggak Bu? Enggak tuh. Ada apa ini teh menilai luas? Ini Bu mau cerita saya teh. Cerita apa? Apa yang bisa saya dengarkan dari Ibu? Gini Bu, kan pada masa pandemi ini ya Bu, pembelajaran harus dialihkan dari tatap muka menjadi daring gitu ya Bu. Tapi respon anak-anaknya itu teh permasalahan di saya teh jadi tidak respon gitu Bu. Seperti itu. Ibu teh pegang kelas A ya? Iya Bu, Berapa orang siswanya? 16 orang Bu. Ya. Oh, jadi Ibu teh ada permasalahan di pembelajaran daring ini ya. Nah, jadi saat ini apa yang ingin Ibu dapat dari percakapan Ibu dengan saya, barangkali saya bisa membantu mungkin ya, itu. Iya Bu, saya teh jadi pingin curhat ke Ibu ya. Minimal saya teh bisa mendapatkan pencerahan atau solusi untuk mengatasi masalah kejenuhan pada anak-anak didik saya tatkala pembelajaran secara daring Bu, gitu. Jadi ingin solusi tentang permasalahan daring. Hasil apa kira-kira yang ingin Ibu bawa nanti untuk ke kelas dari percakapan kita ini? Jadi saya ingin ingin ada gairah atau membangkitkan semangat gitu kepada anak-anak dalam pembelajaran daring ini. Solusinya seperti apa gitu Bu? Menambah semangat, stimulasi Ya, stimulasi anak. Memang selama ini situasi daringnya seperti apa Bu di kelas Ibu? Saya Bu kalau daring biasanya pertama pakai voice note gitu ya, yang pertama-tama. Nah, tapi kan ini daring sudah berjalan dalam jangka waktu hampir mau 1 bulan gitu ya Bu. Iya, jalan baru. Langsung lewat voice note. Jadi kata mama mungkin itu semangat dan masih tahun ajaran baru. Ini ada suruhan dari ibu guru. Pertama-tama anak katanya semangat Bu, karena ada suruhan dari ibu guru. Maklum ya kalau anak TK. Nah, untuk kesini jadi yang memberikan tugas itu yang memberikan hasil tugas itu jadi dari 15 orang, pertama 15 orang. Nah, untuk minggu-minggu sekarang dari 15 orang mungkin hanya 9 orang. Jadi kelihatan gitu ya. Siklusnya langsung drop gitu ya, anaknya langsung down gitu. Nah, cara membangkitnya itu kembali seperti apa ya, Bu? Oh, jadi langsung cuman ini ya berjalan baiknya itu cuman sebentar. Iya, Bu, betul. Ibu sudah mencoba bertanya ke orang tua atau ke anak-anaknya bagaimana ketika pembelajaran daring itu berjalan, kenapa penyebabnya, minimal kan ada perubahan ya, yang dari tadinya anak-anak semangat terus sekarang jadi berkurang. Nah, apakah sudah dikonsultasikan ke orang tuanya atau langsung ke anaknya ketika luring? Apakah sudah ditanyakan? Waktu kemarin saya bertanya ke mamahnya Indira gitu ya. Nah, gimana anak-anak Indira gimana ngerjainnya? Kalau Indira mah Bu kelihatannya masih stabil gitu ya, masih semangat gitu. Tapi pas waktu saya ke anak yang lain, ke mamahnya, kenapa biasanya anak itu selalu memberikan hasil tugasnya gitu ya, tapi sekarang mah enggak. Katanya gini, kata mamah nanti, Bu guru akhir-akhir ini kan
waktu itu cuma didengarkan ini ada tugas dari Bu Guru, tapi kalau sudah gitu teh mama saya mau ngedengerin atau mengerjakan tugas tapi ada syaratnya, setelah itu pinjam HP. Nah udah itu teh langsung katanya main game. Nah seperti itu Bu. Kira-kira faktor apa saja ya yang mempengaruhi itu? Mempengaruhi sampai seperti itu gitu ya? Yang ibu ini ke orang tua? Mungkin apa memang cara penyampaian atau penyajian materi lewat itunya kurang kreatif gitu ya Bu. Jadi si anak teh nggak tertarik, mungkin lebih tertarik kepada game daripada tugas yang diberikan sama saya mungkin Bu ya, gitu ya, kurang menarik mungkin ya. Bisa seperti itu. Atau apakah ada hambatan-hambatan lain selain itu? Kan itu salah satunya, kata ibu kurang variatif. Iya, betul. Nah selain itu apakah ada hambatan-hambatan lain dari diskusi dengan orang tua, misalkan apa? Tapi mungkin Bu gini juga ya, hambatannya mungkin ada juga Bu dari orang tua gini ya. Jadi saya memberikan misalkan voice note aja, ini tugas hari ini. Nah jadi ada kalanya voice note itu mungkin untuk sebagian orang tua tidak didengarkan kepada anaknya, tapi jadi si orang tua menjadi sambung lidah, ini tugas dari ibu guru. Nah mungkin karena orang tua pun kewalahan supaya anak mau jadi mengerjakan tugas gitu, mungkin kan anak minta bukan tantangan, jadi minta timbal balik kalau sudah mengerjakan, sini HP mau main game. Nah mungkin karena orang tua pun tidak mau mumet gitu dengan tuntutan anak, ya mungkin dikasih saja. Nah jadi si anak teh lebih tertariknya mungkin mau belajar tidak timbul dari diri sendiri, tapi karena ada tuntutan mau game itu, jadi kalau tidak dikasih mah udah anak teh nggak mau ngerjain. Nah gitu kayaknya Bu. Jadi belum ada kesadaran mungkin ya dari anaknya. Terus kata ibu tadi orang tuanya tidak mau ribet mungkin ya, seperti Betul, itu. Bu. Nah menurut ibu kira-kira apa yang perlu berubah nih, yang dirubah supaya daring ini anak-anak lebih semangat lagi, orang tuanya juga mendukung, mungkin ya mau berkolaborasi. Nah kira-kira apa yang menurut ibu perlu berubahnya di mana ini ya, seperti itu. Mungkin kalau saya Bu, penyajiannya akan diganti ya, dari bentuk voice note saya akan coba mau memberikan penyajiannya lewat video gitu ya Bu. Nah terus mungkin langkah yang kedua mungkin saya mau merubah gini, kan selama ini saya memberikan tugas, jadi si anak kerjainnya LK-nya di HP misalkan, untuk menghubungkan gambar yang sesuai dengan pasangannya, tinggal tarik, tinggal memakai garis gitu ya Bu. Mungkin di sini saya akan lebih misalkan untuk pengenalan huruf. Nah biasanya kan saya suka langsung gini, tulis di buku huruf B. Nah mungkin agar anak tidak merasa itu sedang belajar, merasa sedang bermain, mungkin saya akan menggunakan media-media yang ada di lingkungan rumah, misalkan untuk menulis tidak hanya berupa untuk menggunakan medianya buku sama pensil, tapi kan bisa mungkin ya Bu dengan biji-bijian atau dengan kerikil gitu ya, jadi si anak aktif gitu ya Bu. Gimana kalau gitu Bu? Nah itu udah bagus ibu, berarti mungkin penggunaan media apa namanya itu teh, Lospad nah gitu. lospad. Nah itu berarti udah ada baru satu mungkin ya. Iya Bu. Kira-kira ada alternatif lain tidak nih supaya kan pasti tidak setiap hari ya menggunakan lospad itu, misalkan jadwal hari ini apa. Nah kira-kira alternatif lain selain itu apa Bu? Biar anak juga aktif, jadi tidak hanya ibunya yang aktif, mungkin saya akan memasukkan pembelajaran berbentuk game gitu ya Bu. Misalkan begini, misalkan untuk
pembelajaran pengenalan anggota tubuh. Misalkan gini, aku adalah anggota tubuh yang biasa digunakan untuk melihat. Apakah aku? Nah, sejenis itu. Jadi ada interaktifnya gitu. Gimana kalau gitu? Bagus nggak, Bu? Bagus sekali, berarti nah udah anak di sana kan akan praktek langsung ya, Iya, jadi betul. lebih keterkaitan lah dengan gurunya. Mudah-mudahan jadi lebih semangat. Berarti sudah ada 2 alternatif ya Bu ya. Selain itu apa masih ada, misalkan kan Ibu daring itu kelas Ibu berapa hari dalam 1 minggu? 2 hari, Bu. 2 hari. Berarti udah ada 2 alternatif ya. Apakah selain itu masih ada alternatif yang lain supaya lebih Menarik lagi. Iya. Tadi udah video udah, terus lewat game udah, lewat lospat udah. Mungkin karena darinya cuma 2 hari gitu ya Bu, mungkin itu dulu saya ingin melihat respon dulu. Nah, strategi seperti itu responnya apa. Nah, kalau memang ada progresnya pada anak lebih lanjut lagi, mungkin saya akan memberikan lagi metode yang lebih bervariatif lagi, Bu. Itu udah bagus. Berarti pilihan yang pertama yang akan dilakukan Pertama saya mau memberikan dulu lewat video yang menarik gitu, biar anak semangat, biar anak ikut serta, tidak hanya mamahnya aja gitu. Jadi tidak mamah sebagai sambung lidah, tapi memang betul-betul anak yang memperhatikan video saya gitu. kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukannya? Mungkin saya melakukannya untuk video pembelajaran yang menarik minggu depan saya sudah mulai, Bu, karena dari minggu sekarang nih saya sudah melihat dari sejumlah anak 15 yang tadinya 10 yang memberikan tugas sekarang jadi 9. Berarti ini harus ini maksudnya ya harus segera dilakukan gitu ya, perubahan metode pembelajarannya biar anak tidak lalai gitu ya Bu. Enak dalam misalkan nanti main gamenya enak gitu, tapi pembelajarannya tidak mau. Nah, jadi saya bertindak untuk itu lebih cepat. Iya, alhamdulillah ya Bu, mudah-mudahan trik ini bisa berhasil ya. Amin Bu, amin amin. Apa yang Ibu bisa memastikan kalau langkah ini berhasil menurut Ibu? Nah, apa yang terlihat dari anaknya nanti? Mungkin untuk melihat keberhasilan dari metode saya, progres dari itunya Bu, yang memberikan atau melaporkan hasil tugas yang diberikan oleh anak. Misalkan untuk minggu depan nih saya udah memberikan video. Apakah masih tahap 9 anaknya yang memberikan tugasnya atau sudah menjadi semua aktif? Nah, itu mungkin untuk mengukur keberhasilan video yang saya berikan. Berarti terlihat dari keaktifan partisipasi anak-anak ya dalam mengikuti daring. Nah, kira-kira siapa yang akan diajak Ibu untuk bekerja sama dalam mewujudkan langkah-langkah ini, alternatif-alternatif ini yang mau diajak kerjasama, yang diajak diminta dukungannya? Mungkin saya pertama-tama untuk diminta dukungan kepada pihak kepala sekolah ya Bu, karena mungkin untuk pengadaan ya mudah-mudahan gitu ya, ini kan kalau pembelajaran lewat video membutuhkan ini Bu, membutuhkan apa ya, membutuhkan kuota gitu ya Bu. Nah, itu kan sebagai dukungan dari kepala sekolah bisa memfasilitasi itu gitu ya. Nah, terus setelah itu ke kepala sekolah saya akan memberikan kepada rekan sejawat. Jadi kalau rekan sejawat mungkin saya akan berdiskusi, memberikan pembelajaran yang bervariatif, jadi sharing gitu ya Bu, untuk dengan rekan sejawat. Nah, terus untuk selanjutnya saya mau sosialisasi kepada orang tua bahwa pembelajaran pada saat ini tolong videonya supaya anak yang memperhatikannya gitu. Orang tuanya hanya memfasilitasi aja seperti
HP-nya. Tapi kalau untuk pembelajaran seperti tatap muka, jadi anak yang memperhatikan. Mungkin itu, Bu. Iya, berarti ibu sudah matang nih ya perencanaannya. Nah, mudah-mudahan langkah-langkah yang akan ibu ambil ini bisa meningkatkan motivasi anak dalam belajar daring ya. Betul. Komitmen apa yang akan ibu lakukan terkait dengan langkah yang akan ibu lakukan? Komitmennya seperti apa? Setelah saya melakukan pembelajaran yang menarik, komit saya akan terus supaya anak bisa terus berpartisipasi dalam pembelajarannya. Saya mampu akan memberikan video yang menarik, terus saya akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya dalam membuat video-video yang menarik biar anak-anaknya juga bangkit gairah untuk tetap semangat dalam belajarnya. Begitu dulu. Alhamdulillah. Nah, ibu mungkin solusi atas permasalahan ibu sudah didapat ya, alternatifnya bagaimana Bu ya? Mudah-mudahan bisa benar-benar direalisasikan. Amin. Dan anak-anak juga lebih semangat ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Bagaimana Bu kira-kira perasaannya sekarang? Sudah Alhamdulillah Ibu. Kalau sebelumnya padahalnya saya udah ada terpikir gini tapi takut salah melangkah gitu ya Bu. Tapi kan kalau sharing terus ada pengalaman dari Ibu, alhamdulillah saya ada pencerahan, mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya. Terima kasih Ibu waktunya ya Ibu ya. Sudah diganggu. Tidak, udah lagi nyantai. Alhamdulillah tuh Bu. Mudah-mudahan lancar. Amin Bu. Semoga siapapun yang diajak untuk mendapatkan dukungan, berkolaborasi, bisa bijaksana. Amin. Amin untuk kita semua. Iya tuh Bu, saya mau langsung pulang. Ada lagi pekerjaan. Terima kasih atas ilmunya, atas sarannya. Sama-sama. Mohon maaf saya juga ya. Mudah-mudahan sharing kita kali ini bermanfaat ya, untuk baik untuk saya ya, untuk Ibu ya. Ya, amin. Hati-hati di jalan. Siap Ibu, atur nuhun.